Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati, mahasiswa keperawatan 2019 Universitas Esa Unggul, yang dimana sekarang saya sedang melaksanakan ujian tengah semester yang jawabannya akan saya jawab melalui video ini. Menjelaskan definisi dan batasan karakteristik diagnosa keperawatan. Yang pertama, ada definisi kesehatan komunitas. Yang kedua, ketidakefektifan manajemen kesehatan. Yang ketiga, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Dan yang keempat, ketidakefektifan coping komunitas. Defisiensi kesehatan komunitas: adanya satu atau lebih masalah kesehatan atau faktor yang mengganggu kesejahteraan atau meningkatkan resiko masalah kesehatan yang dialami oleh suatu populasi. Dan batasan karakteristiknya itu sendiri adalah tidak tersedia program untuk mengurangi satu atau lebih masalah kesehatan bagi suatu populasi, dan faktor yang berhubungannya ketidakcukupan akses pada pemberi layanan kesehatan. Selanjutnya adalah ketidakefektifan manajemen kesehatan, yaitu pola pengaturan dan pengintegrasian ke dalam kebiasaan terapeutik terhadap penyakit dan sekualanya yang tidak memuaskan untuk memenuhi tujuan kesehatan spesifik. Batasan karakteristiknya yaitu kegagalan melakukan tindakan untuk mengurangi faktor resiko, dan yang kedua, pilihan yang tidak efektif dalam hidup sehari-hari untuk memenuhi tujuan kesehatan. Faktor yang berhubungannya yaitu kurang dukungan sosial dan kurang pengetahuan tentang program terapeutik, seperti itu. Yang selanjutnya adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Hambatan kemampuan untuk mengubah gaya hidup atau perilaku dalam cara yang memperbaiki tingkat kesejahteraan. Batasan karakteristiknya yaitu gagal mencapai pengendalian optimal, gagal melakukan tindakan mencegah masalah kesehatan. Faktor yang berhubungannya adalah kurang pemahaman dan kurang dukungan sosial. Yang terakhir, ketidakefektifan coping komunitas, yaitu pola aktivitas komunikasi untuk adaptasi dan penyelesaian masalah yang memuaskan untuk memenuhi tuntutan atau permintaan atau kebutuhan komunitas. Batasan karakteristiknya yaitu peningkatan angka kesakitan komunitas, stres berlebihan. Faktor yang berhubungannya yaitu sumber pemecahan masalah tidak adekuat, kurang sumber komunitas, dan tidak ada sistem komunitas. Soal berikutnya adalah di desa X merupakan wilayah padat penduduk. Berdasarkan data puskesmas setempat, 70% warga desa X menderita penyakit tidak menular. Dari 70% tersebut, 80% diantaranya terdiagnosa hipertensi, di mana usia penderita hipertensi terbanyak adalah lansia. Perawat A ditugaskan untuk melakukan pembinaan kesehatan dengan melaksanakan asuhan keperawatan pada kelompok populasi penderita hipertensi di desa X. Jelaskan apa tujuan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat A. Meningkatkan kemandirian warga desa X dalam mengatasi masalah kesehatan, khususnya pada masalah kesehatan hipertensi untuk mencapai derajat yang optimal dengan tujuan khusus. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang hipertensi. Yang kedua, meningkatkan penanganan keperawatan khusus prioritas yang mendapat tindak lanjut keperawatan di desa X. Yang ketiga, meningkatkan akses keluarga tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan atau keperawatan kesehatan. Yang keempat, meningkatkan pembinaan perawatan kelompok. Yang kedua, apa metode yang digunakan perawat A dalam melaksanakan asuhan keperawatan, yaitu keperawatan primer, di mana perawat terintegrasi mengelola perawatan untuk sekelompok pasien 24 jam per hari atau 7 hari seminggu. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan lansia. Lansia adalah tahap dari siklus hidup manusia paling akhir, yaitu bagian dari proses kehidupan yang tidak dapat dihindarkan dan akan dialami oleh setiap orang. Yang keempat, jelaskan perubahan apa saja yang terjadi secara biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi pada lansia. Yang pertama, teori biologis mengungkapkan bahwa proses menua
dan kualitas proses menua dipengaruhi intake nutrisi seseorang sepanjang hidupnya. Proses menua pada teori stres terjadi akibat hilangnya sel-sel yang biasa digunakan tubuh, menurunnya sistem imun, menyebabkan kerusakan organ tubuh. Yang kedua, teori psikologis, adanya kebutuhan dasar manusia di mana individu mengalami proses menua, akan berusaha memenuhi kebutuhan di piramida tertinggi yaitu aktualisasi diri dan adanya tahapan perkembangan ego pet lansia yaitu integrity versus despite. Yang ketiga, teori sosial. Pada Gori ini, lansia terjadi penurunan kefaksaan dan prestise sehingga interaksi sosial mereka berkurang. Begitupun dengan teori ekonomi di mana kemiskinan yang diderita lansia dan menurunnya derajat kesehatan mengakibatkan seseorang lansia perlahan-lahan menarik diri. Yang terakhir, jelaskan program kesehatan apa saja yang dapat mendukung upaya pembinaan kesehatan pada kelompok populasi penderita hipertensi di rumah atau di masyarakat. Yang pertama, deteksi dini dan konseling atau edukasi kesehatan melalui pemantauan faktor resiko terintegrasi secara rutin dan periode. Yang kedua, promosi kesehatan, dan yang ketiga, senam hipertensi.